Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Temenusi, Kabupaten Morowali Utara. Petugas menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas Luwuk. Pemerintah meminta pekerja migran asal Sulawesi Tengah mematuhi prosedur resmi. Jumlah pekerja migran dari Sulawesi Tengah yang bekerja di luar negeri cukup banyak. Data dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan tercatat ribuan orang. Para pekerja tersebut rentan mendapat perlakuan buruk dari majikan hingga gaji yang tidak sesuai standar. Apalagi banyak tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kementerian Imigran mengingatkan para calon tenaga kerja dari Sulawesi Tengah selektif mencari pekerjaan di luar negeri dan mengikuti jalur resmi. Terkait dengan itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kepala BP2MI, Kadir Karding, melakukan pencanangan program Desa Migran Emas di Sulawesi Tengah. Dua wilayah yang menjadi sasaran kegiatan adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Program ini diharapkan bisa meningkatkan layanan bagi pekerja migran khususnya dari Sulawesi Tengah. Saya sih pengen bekerja seluruh kabupaten atau desa, terutama kantong-kantong pekerja migran atau calon-calon yang punya potensi, sehingga nanti kami dalam memberdayakan dan melindungi itu fokus. Salah satu desa di Kabupaten Sigi yang menjadi lokasi pencanangan program tersebut adalah Desa Langaleso, Kecamatan Dolo. Desa tersebut dinilai punya rekam jejak positif dalam mengirimkan pekerja migran yang sukses. Seperti yang dialami Aslin, ayah salah seorang pekerja imigran yang sudah bekerja selama 12 tahun di Dubai, Qatar. Ya, kita syukur dengan Menteri datang mengunjungi kita di desa kita begini. Untuk Pak Menteri, ya kita itu ya syukur-syukurlah dibantu dengan Pak Menteri. Program tersebut juga merupakan bentuk kolaborasi pemerintah desa dengan pemerintah pusat dalam mengkampanyekan tata cara berangkat ke luar negeri secara prosedural, memastikan calon tenaga kerja telah terlatih dan ditempatkan pada perusahaan resmi. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Jumlah operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan kantor SAR Palu sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. Unit Pelayanan Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini menangani sebanyak 79 kasus dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024 di Sulawesi Tengah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 57 kasus. Dari 79 kasus tersebut, mayoritas operasi yang dilakukan sepanjang 2024 melibatkan kecelakaan kapal. Sebanyak 39 peristiwa kecelakaan kapal, di mana 194 orang selamat, 8 orang meninggal dunia, dan 3 orang dinyatakan hilang. Selain itu, terdapat 32 kejadian kondisi membahayakan jiwa manusia dan peristiwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun angin kencang. Kami melaporkan bahwa Kantor Pencarian Pertolongan Palu untuk tahun 2024 telah melaksanakan operasi SAR. Untuk saat ini 79 operasi yang kami tangani. Kemudian untuk dominasi yang paling banyak ya, pelaksanaan besarnya yaitu dari kecelakaan kapal, kemudian kondisi membahayakan manusia dan bencana. Kemudian dibandingkan tahun lalu atau 2023 itu peningkatannya sangat signifikan ya. Kalau tahun lalu itu 57, untuk saat ini itu 79 ya. Kemudian terkait kenapa kecelakaan kapal yang paling dominan dalam pelaksanaan operasi karena yang pertama untuk wilayah kerja kantor SAR Palu khususnya itu untuk wilayah perairan cukup luas ya. Jadi
banyak nelayan yang beraktivitas untuk melakukan pencarian nafkah, makanya banyak insiden-insiden atau kejadian di wilayah perairan. Tingginya jumlah operasi penyelamatan dan pertolongan tersebut menjadi perhatian serius semua pihak. Warga pun dihimbau untuk lebih waspada dalam beraktivitas, baik di laut maupun di sungai. Apalagi jika kondisi cuaca buruk, maka warga diminta untuk menunda aktivitasnya hingga situasi normal kembali. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Liburan tahun baru diisi warga Kota Palu dan Kabupaten Donggala dengan mendatangi lokasi wisata. Salah satu lokasi yang akhir-akhir ini ramai dikunjungi warga adalah Pantai Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Tempat wisata yang letaknya di pesisir Pantai Donggala ini menjadi lokasi favorit bagi pengunjung, terutama anak muda. Mereka datang bersama teman-teman dan keluarga untuk menikmati suguhan panorama pantai yang menakjubkan serta menyaksikan matahari tenggelam. Di lokasi tersebut, pengunjung tak mau melewatkan kesempatan mengabadikan gambar dengan menggunakan telepon selulernya. Apalagi pengelola tempat wisata tersebut sudah menyiapkan spot foto. Meski pengunjung harus melalui ratusan anak tangga yang terbuat dari besi. Pantai Boneoge ini merupakan salah satu tempat wisata yang sangat menarik dan cocok sekali untuk liburan tahun baru. Yang pertama itu ada tangga-tangganya, itu yang buat view-nya lebih menarik lagi untuk foto-foto. Selain itu, pengunjung itu bisa dengan nyaman menikmati lautan lepas, kemudian ada view-nya batu karang dan lain-lain yang membuat pengunjung di sini itu nyaman. Para pengunjung merasa puas meski harus membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk sampai di lokasi wisata tersebut. Namun rasa lelah terbayarkan dengan suguhan pemandangan yang indah dan memukau. Perdana kesini, pertama kali kesini. Oh iya, kalau untuk sunset dia pas untuk tempat ini. Bagus, Donggala memang terkenal dengan sunset yang bagus. Keindahan Pantai Boneoge menjadi magnet para penikmat wisata, terutama yang mengisi akhir pekan atau liburan. Namun di sisi lain, pengelola juga harus menyiapkan sarana pendukung agar pengunjung bisa betah di lokasi tersebut. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus nutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.